Pandemi belum berakhir. Setelah kita berhasil mengendalikan situasi pada virus corona varian Delta beberapa waktu lalu, kini Indonesia harus waspada setelah ditemukannya varian baru bernama Omicron dan telah menyebar di berbagai negara. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan Omicron dengan kategori kewaspadaan tertinggi atau variant of concern. Lantas, bagaimana cara mengantisipasinya? Aman nggak ya Nia? Kenapa bang? Pagi-pagi udah main aman gak aman aja nih. Kenapa nih? Takut gua, El. Ada apa bang? Lah, lu nggak tahu lagi heboh-hebohnya berita Apa? ada varian terbaru COVID-19. Oh, yang Omicron itu bukan? Nah, itu dia tuh. Di Oh, Eropa alah. lagi rame tuh. Di Jepang juga. Gua kan kemarin habis liburan ke sana gua. Cepet banget ya? Iya, gua habis healing kan gua di sana. Staycation. Waduh, emang beda Bang Ate mah. Kalau udah masalah liburan-liburan mah jauh mainnya ke Iya, Jepang. makanya gua takut banget nih. Tapi Bang tenang Bang, kita nggak perlu panik. Yang penting kita harus waspada nih. Abang prokesnya jangan sampai kendor. Nggak kendor ini aja kenceng nih gua lem. Wah, tuh. luar biasa. Nah, pemirsa, jangan lupa prokes juga jangan sampai kendor juga. Benar. Nah, daripada kita berlama-lama nih, kita langsung udah terhubung nih Bang Ate. Sama? Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pak Iwan Aryawan. Selamat pagi, halo, Pak Iwan. Selamat pagi, Pak Iwan. Ya, selamat pagi. Gimana Pak Iwan kabarnya, sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, Pak Iwan ini kan Bang Ate ini habis Iya, Pak. liburan dari Jepang nih. Iya. Nah, katanya ada varian baru COVID nih namanya Omicron. Omicron. Ini bisa dijelasin nih bagaimana awalnya varian baru ini muncul, Pak Iwan? Gini, kan kalau virusnya COVID ini, memang virus yang gampang bermutasi. Jadi mutasi itu bukan hal yang aneh gitu buat virus ini. Virus ini selalu bermutasi kok. Nah, cuma mutasi ini kan ada yang berbahaya, ada yang tidak gitu kan. Nah, kalau mutasi itu penularan, terus dari segi keparahan penyakit, dari segi tidak mempan terhadap vaksin, itu kan akan digolongkan sebagai varian of concern. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, varian Omicron ini kan terdeteksi pertama kali di Afrika Selatan. Ya. Nah, ini varian baru, jadi kita informasinya juga masih sedikit. Cuma dari informasi yang sedikit ini kan penularan sepertinya lebih cepat. Ya, di salah satu kota di Afrika Selatan itu penularannya lebih cepat. Cuma ini datanya masih sedikit, nanti perlu diupdate lagi. Kemudian tingkat keparahan yang dikhawatirkan tadinya lebih parah, ternyata data-data yang terbaru memperlihatkan tingkat keparahan kurang lebih sama seperti Delta. Oke. Oh, jadi nggak jauh lebih berbahaya juga ya? Nggak juga dari tingkat keparahan. Nah, yang kita paling khawatirkan sebetulnya, kita kan sekarang nih berharap penduduk nih punya kekebalan lah dari vaksin. Betul. Ya, nggak mempan vaksin gitu ya. Jadi efektivitas dari vaksin kita berkurang. Itu yang kita khawatirkan. Nah, ini belum tahu nih di Omicron ini lagi diteliti gitu ya. Apakah Omicron ini akan mengurangi efektivitas dari vaksin? Nah, tapi supaya kita nggak kebobolan, ya lebih baik kita berjaga-jaga dong, ya kan? Betul, Pak. Betul dong, lebih baik kita berjaga-jaga. Makanya pemerintah sekarang ini udah waspada gitu ya, supaya Omicron ini tidak masuk ke Indonesia. Nah, Jadi potensi Omicron masuk ke Indonesia itu ada nggak menurut Pak Iwan? Ada sekali gitu kan. Karena gini, kan sekarang dunia itu terhubung satu dengan yang lainnya ya. betul, Pak. Kita mau kemanapun di dunia ini kan mudah gitu ya. Asal punya uang gitu kan. Maksudnya iya dong, dengan naik pesawat terbang gitu Betul, kan, Pak. kita bisa kemanapun. Ya mesti bayar dong. Nah, jadi kan artinya kalau satu penyakit juga gampang menyebarnya. Pemerintah kita supaya dia tidak masuk ke Indonesia, kita sudah menutup perbatasan dengan 11 negara yang ada penyebaran Omicronnya di penduduknya. Ya, jadi kalau Omicron itu sudah menyebar di penduduk negara itu, kita tutup. Orang-orang asing yang dari negara-negara tersebut dalam 14 hari terakhir tidak boleh masuk ke Indonesia. Oke. Nah, orang Indonesia yang warga negara Indonesia itu boleh, karena warga negara Indonesia kan kalau mau pulang ke Indonesia harus boleh dong, dia kan warga negara kita gitu ya. Nah, boleh, tapi supaya berjaga-jaga,
Jadi warga negara Indonesia yang dari 11 negara ini, mereka harus karantina 14 hari. Oh, ditambah. Dan itu 14 selama hari. karantina juga ada pemeriksaan PCR gitu ya, untuk Betul. meyakinkan nanti mereka keluar dari karantina itu mereka memang sudah bersih, mereka bukan orang yang terinfeksi COVID. Gitu. Nah, Mhm. Baik, kemudian kalau datang negara asing yang lain yang di luar 11 negara itu, karantinanya ditambah. Terakhir kan kita kurangi 3 hari ya. betul. Nah, sekarang dijadikan 10 hari karena keberhati-hatian kita gitu. Oke, berarti memang untuk karantina ini ditambah supaya lebih waspada ya. Iya, benar. Tapi Ya, jadi Pak kalau yang Iwan, mau liburan ke luar negeri inget tuh 10 hari sekarang kalau pulang dari luar negeri karantinanya. betul. Oke, Pak Iwan mungkin terakhir nih Pak, himbauan dari Pak Iwan kepada masyarakat khususnya di Indonesia nih soal Benar. varian baru Omikron ini, silakan Pak Iwan. Ya, jadi gini, Omikron ini prinsipnya adalah kita harus waspada tapi tidak perlu panik. Ya, kita nggak harus panik gitu ya. Perbatasan kita sudah jaga. Nah, tapi kita harus ingat, kita harus juga jaga penyebarannya di dalam negeri. Kalau dia sudah ada, ya. Gimana jaganya? Ya, kita harus jaga supaya penyebaran COVID secara umum nih, bukan hanya Omikron. Penyebaran COVID di Indonesia ini, caranya kita lakukan prokes dengan baik. Ya. Nah, terus Betul. pakai peduli lindungi, ya. Nah, ya jadi kita kalau masyarakat, kita pakai peduli lindunginya, ikuti. Nah, dari pengusaha tempat-tempat umum, mall, itu pakai konsisten, mesti pakai peduli lindunginya. Kemudian kita vaksinasi. Itu paling penting. Vaksinasi yang belum vaksin segera vaksin. Betul. Terus kalau ada orang-orang tua kita, nenek, kakek, nah ini kan lansia nih, vaksinasinya masih kurang nih. Betul. Itu segera vaksin gitu kan. Karena mereka tuh yang resikonya tinggi ya untuk jadi kasus berat. Ya. Seperti itu, nanti pemerintah juga akan tetap meningkatkan tes dan pelacakan dari kontak erat. Nah, kalau ini semua kita lakukan, kita bisa untuk mencegah Omikron ini tidak masuk atau tidak meluas di Indonesia ini. Oke. Itu dia. Amin. Oke, sepertinya ini menjadi concern kita bersama supaya Omikron ini tidak menyebar di Indonesia. Terima kasih Pak Iwan untuk waktunya. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan Pak Iwan. Sehat-sehat, Iwan. Terima kasih Bang Ate. Ya. Kita nggak cuma sampai di sini aja nih. Mau ada apa lagi? Nah, habis jeda nih kita kasih tahu pemirsa, kita bakal kedatangan tamu selebritas sama ada seorang dokter juga. Mantap. Kita bicara soal liver. Jadi tetap di Ayo Sehat. Pemirsa, memiliki tubuh yang sehat dan bugar pastilah sebuah dambaan setiap orang. Tak heran, sebuah keharusan bagi kita untuk menjaga organ-organ tubuh agar selalu dalam kondisi sehat dan prima, sehingga mampu bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsi dan perannya. Salah satu dari banyak organ tersebut adalah liver. Liver atau yang biasa dikenal sebagai hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ berwarna merah muda yang terletak di rongga perut kanan bagian atas ini memiliki berbagai fungsi yang cukup penting. Di antaranya, seperti menghancurkan sel darah merah yang sudah tua, membersihkan darah, memproduksi dan membantu metabolisme protein, sarana penyimpanan nutrisi, memproduksi cairan empedu dan energi, hingga memproduksi kolesterol dan hormon. Selain memiliki banyak peran yang penting bagi tubuh, liver juga banyak dihantui berbagai kondisi penyakit yang dapat mengganggu kinerjanya hingga berujung kematian pada seseorang. Lantas, apa saja bahaya penyakit yang mengintai liver? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Wah, Bang Ate, Itu. liver. Iya. Nah, sekarang nih kita udah kedatangan tamu nih. Ada Siapa? selebritas ternama di perfilman tanah air, Mas Gary Iskak. Assalamualaikum. Selain itu juga pemirsa sudah hadir bersama kita dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi Dr. Kakak Renaldi SPPD KGEH. Untuk di spellnya dipisah ya. Iya, Kalau nggak bisa baca ya. Apa Susah HBD, juga. GBU, Tapi GWS. terima kasih nih Kopi Latte udah undang kita. LAT. LAT, bener-bener. Nah, mungkin kita langsung aja nih ke temanya nih, Mas Gary mungkin bisa cerita nih sebenarnya ceritanya tuh gimana Mas waktu kemarin kena tuh liver tuh? Apakah ada keluhan-keluhan tertentu atau gimana Mas?
Mungkin ini akumulasi dari dulu kali ya. Oh, dulu udah kan lama. saya juga baik-baik orangnya. Iya. Nggak pernah bandel, jadi Apa itu alkohol? iya, apalah itulah. Saya nggak Nggak kenal apa Saya orang bener itu dulu. Cuman kayaknya ya mungkin dari situ triggernya kemarin sempat gara-gara saya minum soda. Kan udah lama nggak minum. Oh, Saya minum soda. Tuh fotonya begitu tuh. iya. Ya kan? Udah seminggu saya minum, nggak lama dari situ selama hampir 2 tahun saya tahan tuh. Oh, Selama kerja, nggak apa-apa, sembuh. Tapi ternyata di dalam tuh bermasalah gitu Iya. Mas Giri ya. sama dengan capek kali ya. Jadi udah capek banget, kerja mulu segala macam, nggak istirahat. Jadi ya akhirnya kalau makannya nggak benar, juga kan semuanya juga lifestyle-nya juga harus diganti. Maksudnya tidurnya, Iya. makanannya. Itu ternyata harus dijaga, nggak bisa sembarangan lah. Benar. Kalau mungkin masih muda ya kayak minum. Oh, iya. Tapi sebelumnya udah ada riwayat gitu nggak sih, riwayat liver atau? Iya dulu sebelumnya di awal-awal 2000-an sudah pernah dirawat juga, kuning semua. Gitu. Tapi waktu itu memang saya ngobrol-ngobrol tadi sama dokter juga sempat. Karena nggak pernah ngecek lagi selama bertahun-tahun, setelah saya dari salah satu rumah sakit itu dibilang sudah sembuh, saya lempeng aja tuh, nggak pernah ngecek. Pada akhirnya ya kemarin, udah 2 tahun yang lalu udah mulai tuh, langsung. Puncaknya kemarin berarti. Ya, Gitu. pas kemarin itu baru kolaps saya. Benar. Kalau ke dokter Kakan ya, faktor apa aja sih dok yang ngerusak fungsi liver gitu dok? Ya. Bisa dijelasin nggak? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi yang paling tinggi penyebab perusak liver itu adalah infeksi virus. Infeksi virus hepatitis ya. Terutama hepatitis B dan C. Itu yang paling banyak. Kan Mas Giri alkohol. Oh iya. Oh iya. Yang kedua karena alkohol. Oh. Nah itu tapi untungnya di Indonesia nggak setinggi itu ya Nggak konsumsi setinggi, alkohol. Tapi kalau di Indonesia itu hepatitis B dan C itu paling banyak sebagai perusak hati Oh, Di mana? di Indonesia. presentasinya berapa emang dok itu? untuk Kalau hepatitis hepatitisnya? B mungkin ada sekitar 20% orang Indonesia kena hepatitis B. Hepatitis C lebih sedikit lagi. Masih lebih banyak hepatitis B. Lalu yang ketiga ada faktor konsumsi obat-obatan yang bisa merusak hati itu ada. Oh, saya juga dulu. Obat apa itu? Nggak tahu ya. Obat pusing. Obat gaul. Obat gaul lagi dijelasin sama dokter. Terus selain itu juga lifestyle ya. Lifestyle. Kita kalau kita terlalu capek, terus lifestyle kita kalau makan makanan yang terlalu berlemak itu tidak baik. Oh. Ya terlalu banyak goreng-gorengan, jeroan-jeroan itu nggak bagus buat liver. Betul. Santan yang berlebihan juga itu nggak bagus buat liver. Berarti nggak boleh makan soto santan banyak-banyak bang. Iya, gua yang berlemak-lemak. Ya, Sama kayak saya tuh, lemak semua. Lemak Sama, dok. Lemak kumpul. Sama semua. Emang lagi musim. Lagi musim. Tapi Mas Giri ini sebenarnya kan tadi dokter udah menjelaskan mungkin faktornya ada banyak. Saat Mas Giri kemarin mungkin kambuh kali ya. Itu yang dirasakan tuh apa sih waktu kambuh? Waduh, Apakah langsung sakit banget nih? sakit kayak ditusuk-tusuk sama pisau. Oh. Livernya itu setiap Emang mau tahu Mas Giri ditusuk pisau gimana? tahu, pernah ngalamin. Amit-amit. Oh. Jadi benar-benar bisa komparabel Jadi saya lah. cerita enggak. Apa ya, hampir setiap malam saya ngejerit gitu. Jadi sakitnya Jadi luar biasa ganggu sih. tidur juga ya Mas Iya, Giri berarti ya. nggak bisa tidur juga akhirnya. Jadi kalau udah nggak bisa tidur kelamaan, timbullah berhalusinasi kan. Jadi supaya Saking sakitnya tuh. iya, itulah jadi lupaan juga semua segala macam. Ya itu kondisi yang disebut ensefalopati. Ensefalopati itu akibat toksin racun dalam tubuh kita itu nggak bisa dibuang. Karena salah satu fungsi hati kan untuk membuang racun atau toksin dalam tubuh. Nah dengan terganggunya fungsi hati, ada kerusakan di hati, sehingga fungsi untuk membuang toksin itu terganggu, maka terjadilah ensefalopati atau yang tadi dialami Mas Giri. Kayak apa? Lupa, terus nggak fokus, bahkan bisa kolaps, nggak sadar. Iya, benar banget. Benar. Nah, dok, tapi sebenarnya kan ini
Mas Gary kemarin mungkin bisa dibilang cukup berat. Yes. Apakah itu udah tingkat lanjut atau apa ada yang lebih berat lagi atau bagaimana, Dok? Jadi end stage daripada penyakit liver itu adalah cirrhosis. Cirrhosis itu ada yang compensate, yang masih bisa dihandle sama badan, ibarat kata masih kelihatan normal, sama yang dekompensata. Dekompensata itu ciri-cirinya dia perutnya buncit, banyak cairan. Waduh. Terus juga tangan kakinya buncit, badannya kuning. Sampai bisa penurunan kesadaran itu dekompensata. Biasanya ya secara umum garis besar. Kalau yang kompensata pasien cirrhosis tapi dia baik-baik saja. Makanya dibilang livernya masih compensate, masih bisa berkompensasi. Nah, terus ultimate lagi kalau nggak dijaga benar, cirrhosis ini bisa menjadi kanker hati. Oleh karena itu, kenapa pasien-pasien dengan cirrhosis walaupun hepatitisnya sudah diobatin dibilang undetected atau negatif, dia tetap harus kontrol. Karena harus kita evaluasi, jangan sampai ada kanker hati. Kalaupun ada, kita deteksi dini, sekecil mungkin. Kalaupun ada kecil, langsung diangkat, masih bisa hidup. Kalau dia terlambat, kankernya udah keburu besar, nah itu udah nggak bisa tertolong lagi. Benar. Pilihannya memang cirrhosis itu pengobatan ultimate-nya transplant hati ya. Pada akhirnya? Iya, itu yang pengobatan penyembuhan secara sempurna. Sampai bengkak-bengkak juga soalnya kaki saya, Dok. Iya. Itu karena albuminnya Mas Giri itu rendah sekali pada waktu bengkak itu. Karena fungsi hati salah satunya adalah memproduksi albumin. Kalau albumin kita rendah, normalnya itu kan 3,5 sampai 4,5. Kalau mungkin waktu itu di bawah 2, mungkin 1, mungkin. Ingat nggak Mas Giri waktu di rumah sakit pernah ditambahin albumin? Atau disuruh makan putih telur pulang-pulang? Nah, itu untuk membantu albuminnya. Terus saya makan putih telur terus sekarang. 6 sehari. Oh, lebih. Lebih malah. Tapi kalau udah harus gimana pada minggir semua. telur terus ini Pak. Iya, telur semua. Tapi nih Dok, kan pemirsa mungkin ada yang masih awam gitu. Tiba-tiba sakit aja gitu nggak bisa deteksi. Nah, itu gimana cara mendeteksinya gitu? Untuk kita tahu. Liver. Iya, Liver yang paling simpel kita bisa cek darah. Cek darah. Fungsi-fungsi hati kita periksa ya, seperti SGOT, SGPT, albumin, globulin, bilirubin. Paling tinggi berapa tuh Dok ya SGPT? SGOT, SGPT mungkin normalnya sekitar 25 sampai 40. Sampai 300 itu gimana? Itu udah gagal hati namanya. Saya pernah sampai 200. Nah, iya. makanya ini Mas Gary, alhamdulillah ya, diberikan kesempatan kedua nih. Iya. Alhamdulillah, benar, betul. Karena itu kondisinya seram sekali. Iya. Kalau sampai gagal hati itu. Oke, baik. Nah, perbincangan kita ini masih menarik nih. Seru banget. Soal liver, apalagi pemirsa juga harus tahu sebenarnya cukup menyeramkan juga ternyata penyakit liver ini. Jadi jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Kembali lagi di program Ayo Sehat masih bersama dengan AT, Mas Gary, dan juga Dokter Kakak. Nah, mungkin pertama kali kita langsung, dan El. Mungkin pertama kali kita langsung ke Dokter Kakak dulu. Dok, kalau bicara mengenai pencegahan terlebih dahulu ya, sebelum kita ke penanganan ya, itu bagaimana Dok pencegahan? Ya, ini bagus juga pertanyaan karena seringkali saya ditanyain nih Dok, mencegahnya bagaimana? Nah, mencegah itu yang paling handal tuh vaksin. Ya, tapi vaksin saat ini cuma ada pada pasien dengan hepatitis B. Nah, kita misalnya tenaga kesehatan itu kan sangat vulnerable ya untuk tertular hepatitis ya. Karena kan kita berhubungan dengan jarum suntik, darah pasien. Nah, itu kita harus vaksin dan kadar antibodi yang harus kita capai itu harus minimal 100. Kalau populasi umum, masyarakat umum minimal 10 saja udah kita anggap aman. Ya. Tapi kalau yang kelompok dengan risiko tinggi itu minimal 100 antibodinya. Apalagi misalnya pasangan yang hepatitis B. Misalnya suaminya hepatitis B, istrinya harus segera vaksin agar antibodinya di atas 100. Supaya dia lebih terlindungin. Betul. Selain vaksin, mungkin kita harus sering check up ya. Check up, cek fungsi hati, USG, screening, hepatitis B, hepatitis C. Gitu. Kalau belum ada kekebalannya segera vaksin. Nah, kalau saya Dok, saya mau nanya nih. Kalau saya
bisa divaksin nggak? Kalau sudah kena, kalau hepatitis C itu belum ada vaksinnya. Nah, tapi Mas Gary bisa vaksin hepatitis B. Oh, tetap bisa dok? Tapi kalau vaksin-vaksin yang biasa yang sekarang ini bisa divaksin? Aman. Yang paling rendah itu ya Pak? Sinovac. Iya, Ya, maksudnya buat vaksin COVID juga nggak ada masalah. nggak masalah ya? Justru harus, karena supaya protektif ya. Karena kan pasien dengan hepatitis ini dia imunnya lebih turun ya. Jadi harus diberikan vaksin supaya tidak tertular penyakit-penyakit yang lain. Betul. Nah, kalau bicara mengenai penanganan nih, tadi Bang Ate sebelum acara ini sempat was-was sebenarnya. Penanganannya gimana sih kalau misalnya udah kena hepatitis gitu dok? Nah, hepatitis B ataupun hepatitis C nih ya, yang sering common itu kan hepatitis B sama C yang kronik ya, yang menetap terus di liver. Walaupun virusnya dibilang undetected, tapi sebenarnya dia masih ada di situ. Nanti ketika daya tahan tubuh kita turun atau lagi lemah, nah itu dia bisa keluar lagi. Nah, kambuhan. Betul. Penanganannya ya kita harus pola hidup yang sehat. Yang tadi makanan juga Terus kalau memang alkohol, stop alkoholnya. Oh, rokok. Rokok nggak boleh. Rokok masih lagi. Terus makanan yang berlemak-lemak dihindari. Nanti pada suatu saat ketika memang sudah indikasi, kita bisa berikan obat antivirus. Nah, seperti Mas Gary kalau nggak salah tadi kita bicara udah negatif ya. Sudah diberikan antivirus. Dan alhamdulillah hepatitisnya sudah undetected, bukan negatif, undetected. Undetected lagi. Oke. Nah kalau untuk Bang Gary nih, kan udah pernah ngerasain kena liver gitu. Ngerasain? Iya dong. Bener sih. Ya bener dong, makanya. Enak banget lagi. Ada. Ya kan? Ini untuk himbauan ke pemirsa maksudnya, untuk gimana caranya menjaga kesehatan. Gitu. Oke, maksudnya gini, contoh ini udah ada. Nah itu. Iya betul. Saya antisipasinya tadi dokter sudah sampaikan. Pencegahannya ngejalaninnya seperti apa. Nah sekarang kan segala sesuatunya dimudahkan dengan teknologi. Bisa searching, bisa mencari gitu loh. Ya mudah-mudahan kalau kita omongin seperti ini, ya mungkin yang di luar sana mau mendengarkan. Jadi nggak ada tuh mumpung masih muda nggak ya? Iya nggak ada. Itu gitu lalainya Gak gitu ada. tuh. Kan orang kebanyakan memang gitu, aku masih muda ini, salah. salah tuh malah. Justru mudanya itu. Nanti kalau tuanya Kenapa-napa baru tuh. Kesel deh. Ya itu saya, nggak usah diulang. Betul. Malah saya. Nggak usah diulang. Pokoknya intinya ya, contohnya ini saya lah. Ya. Karena dulunya memang tidak pernah mau mendengarkan orang tua, teman-teman yang baik, jalan yang benar yang baik itu seperti apa. Pada akhirnya akumulasinya ya sekarang. Iya. Jadi inilah risiko yang saya harus ambil, yang harus terima. Jadi kalian semua jangan sampai seperti saya. Betul. Kalau bisa dicegah, ya lifestyle-nya dijaga, bukan sembarangan. Gitu loh. Mungkin dari tadinya gila-gila dengan minum alkohol dan segala macam, dikurangin dulu pelan-pelan dikit-dikit. Kalau bisa dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan. Iya, karena kan nggak mungkin bisa langsung seketika kita hilangkan segala sesuatu itu bisa fatal juga dok ya. Benar. Gitu. Jadi memang harus pelan-pelan, kan kaget kalau Oke, berarti emang harus jaga tubuh. Apalagi yang dioplos-oplos tuh biasa kan nongkrong-nongkrong. Indonesia juara memang. Itu bisa setelah program kita bicarakan. Pemirsa, usai sudah 30 menit, saya, Bang Ate, Mas Gary, dan Dr. Kakak menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat, pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Follow juga Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Sampai jumpa.